Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu kembali dengan saya Dr. Zule, sahabat Anda belajar ilmu kehidupan. Nah, sahabat belajar, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang burnout. Bagi yang belum tahu burnout itu apa, silahkan simak video sebelumnya yang membahas tentang apa itu burnout. Link video saya bagikan di deskripsi. Sahabat belajar, hampir setiap orang pernah mengalami stres karena pekerjaan. Namun, tidak semua orang mengalami burnout. Beda kondisi tentunya beda penanganannya. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui ciri-ciri burnout yang bisa terjadi pada diri Anda, teman Anda, ataupun keluarga Anda. Nah, sahabat belajar, apa saja sih ciri-ciri burnout? 1. Mudah marah. Ciri-ciri orang yang mengalami burnout yang pertama yaitu mudah marah. Rasa marah bisa dilampiaskan pada rekan kerja di kantor dan bisa juga kepada orang terdekat seperti sahabat atau keluarga. Perkara-perkara kecil yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan mampu menjadi hal yang menyulut amarah Anda. Anda juga bisa mudah merasa kesal jika aktivitas yang telah disusun tidak berjalan sesuai rencana. 2. Sering sakit. Orang yang mengalami burnout berkepanjangan akan mudah terserang oleh penyakit karena efek burnout ini tidak hanya menyerang mental, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Tanda orang yang burnout secara fisik yaitu mudah terserang pusing, nyeri kepala, nyeri perut, insomnia, ataupun flu. Masalah kesehatan ini dapat terjadi karena burnout mendorong keluarnya berbagai hormon stres yang dapat memicu berbagai keluhan fisik, juga membuat sistem kekebalan atau imunitas dalam tubuh menurun. Dampaknya tubuh Anda lebih mudah terjangkit virus, bakteri, ataupun patogen yang lainnya. 3. Tidak lagi produktif dalam bekerja. Ciri-ciri burnout yang berikutnya adalah kehilangan produktivitas kerja. Dulu, mungkin pekerjaan yang Anda lakukan sekarang adalah pekerjaan yang paling Anda impikan. Pekerjaan tersebut membuat Anda bersuka cita meskipun sesering apapun melakukannya. Lambat laun, rutinitas yang berlangsung terus-menerus ini memicu rasa bosan hingga berkurangnya produktivitas. Kondisi yang demikian membuat seseorang yang awalnya rajin menjadi sering menunda pekerjaan. Ada juga yang sengaja mengurangi jam kerjanya dengan lebih sering pulang lebih cepat dari jam yang seharusnya. Burnout juga dapat memicu seseorang untuk menghindari pekerjaan atau menyelesaikan tanggung jawab. Saat seseorang mengalami burnout, ia kesulitan untuk bisa mengerjakan tugas yang biasanya bisa dikerjakan. Dampak yang lebih buruk adalah penderita burnout akan sering bolos kerja. 4. Merasa lelah secara terus-menerus. Ciri-ciri burnout yang selanjutnya adalah lebih sering merasakan lelah secara terus-menerus, baik dalam bentuk fisik maupun mental. Pagi hari bangun, badan terasa lelah walaupun tidur sudah cukup. Saat dibawa bekerja, badan bergerak dengan lebih lambat karena rasa lelah tersebut. Ketika pulang, rasanya ingin cepat segera menidurkan diri. 5. Cenderung menghindar dari orang lain. Menghindar untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang lain juga termasuk salah satu ciri-ciri burnout. Kondisi burnout memang dapat mengakibatkan seseorang sulit untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, baik itu rekan kerja, teman, maupun keluarga. 6. Sering memikirkan cara untuk kabur.
Ketika mengalami stres, salah satu respons yang umumnya dilakukan oleh penderitanya yaitu pergi sejauh-jauhnya. Sebisa mungkin ia berupaya untuk menghindar dari sumber stres yang membuat fisik dan mentalnya merasa tidak nyaman. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kondisi burnout mendorong seseorang untuk bolos dari pekerjaannya. Kondisi yang semakin buruk dapat membuat penderitanya mencari distraksi, misalnya dengan main game, nonton berlebihan, hiburan memancing sampai malam. Saya pernah mendapatkan kasus seorang bunda yang mengeluhkan suaminya yang suka marah-marah dan suka tiap hari memancing sampai malam. Saat ditegur, sang suami marah balik dan minta jangan diganggu karena sedang stres dengan pekerjaannya. Nah, sahabat, bila sudah mengerti tentang ciri burnout, maka kita akan bisa lebih memahami bila suatu saat pasangan kita mengalami kondisi ke arah sana. Hal ini masih lebih cukup aman dibanding ada yang melakukan distraksi dengan lebih ekstrim. Misalnya mencari hiburan malam, mengkonsumsi alkohol berlebihan, memakai obat-obatan terlarang, melakukan seks bebas, atau bahkan melakukan self-harm pada dirinya sendiri. 7. Tidak lagi terlibat aktif dalam kegiatan kantor. Ciri-ciri burnout yang berikutnya yaitu tidak lagi aktif dalam kegiatan pekerjaan yang melibatkan banyak orang, seperti lokakarya, seminar, outbound, rapat, dan lain sebagainya. Hal ini karena penderita burnout menganggap bahwa pekerjaan mereka termasuk sesuatu yang memicu stres atau tekanan pada mental. Untuk menghindari stres atau tekanan, maka penderita burnout memilih untuk tidak aktif dalam kegiatan kantor. 8. Muncul perasaan sinis pada pekerjaan seseorang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa orang yang mengalami burnout akan lebih mudah merasa marah dan tersinggung. Mereka mempunyai sifat yang lebih sensitif dalam respons segala sesuatu. Sensitif yang dimaksud di sini adalah perasaan yang memandang segala hal dari sisi negatif. Ia juga akan lebih mudah merasa iri, dengki, dan tidak senang dengan pencapaian orang lain. Nah, sahabat belajar, jika Anda, teman, atau pasangan Anda mengalami satu atau lebih dari ciri-ciri burnout secara konsisten dan terus-menerus, penting untuk mencari dukungan dan bantuan dari profesional kesehatan mental atau mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Burnout yang tidak tertangani dapat memberat dan memunculkan penyakit gangguan jiwa depresi. Untuk penjelasan tentang cara mengatasi kondisi burnout, sahabat belajar dapat menyimaknya dalam video cara mengatasi burnout yang akan saya upload dalam beberapa waktu ke depan. Demikian sahabat belajar ciri-ciri kondisi burnout. Semoga sahabat belajar bisa mendeteksi cepat bila kondisi ini terjadi pada diri sahabat ataupun pada orang terdekat. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan saya Dr. Zule, sahabat belajar ilmu kehidupan. Salam hangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.